Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, ya segala puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'at, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di bawah naungan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman kelak. Yang mana atas berkat perjuangan mereka lah yang telah membawa kita semua keluar dari zaman gelap gulita, yaitu zaman jahiliyah, menuju kepada zaman terang benderang, yaitu zaman yang bercahayakan iman, Islam, dan ihsan. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Adab berpakaian seorang muslim. Jadi Islam itu juga mengajarkan adab-adab berpakaian. Tidak hanya ibadah tok ibadah aja melulu, ya. Juga adab-adab berpakaian. Bahkan seluruh aspek kehidupan kita juga disentuh di dalam Islam. Itulah sempurnanya agama kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dapat menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Bisa dilihat semua jelas. Ini adalah cara-cara tata cara berpakaian seorang muslim dan muslimah. Ya. Yang pertama, makna aurat. Makna aurat, auratun. Dalam bahasa Arab, auratun. Al-auratu, dia adalah al-khalalu wal-aibu fi syai'. Al-auratu artinya al-khalalu wal aibu fi syai'. Jadi aurat itu al-khalal. Khalal ini dia sama saja seperti aib ya, condong lebih sama seperti aib yang sudah bahasa Indonesia, sama saja maknanya. Di dalam sesuatu. Jadi adalah suatu aib pada sesuatu. Sesuatu apa? Nah, nanti akan kita bahas. Yang pertama, aurat menurut KBBI, bagian badan yang tidak boleh dilihat atau tidak boleh kelihatan menurut hukum Islam. Kemudian pada umumnya, kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Ya, kata aurat itu pada umumnya, kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Kemudian, menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, aurat ini adalah batasan minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi. Ini berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki dan perempuan berbeda. Nanti kita bahas di bawah nanti. Kemudian makna jilbab dan busana muslimah. Jilbab secara etimologi adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam bahasa Arab, khimarun, bukan khimar ya. Kalau himar itu artinya kedelai, bukan keledai ya. Ini khimar. Khimar selubung atau kerudung. Al-khimaru al-mar'atu wa huwa thawbun tughatti bihi ra'saha. Ya. Khimar seorang perempuan itu adalah pakaian tughatti yang menutupi bihi dengan pakaian tersebut ra'saha, kepalanya. Ya, kepalanya sampai dada bagian bawah ya, sampai dada bagian bawah. Seperti itu. Kenapa sampai dada bagian bawah? Karena kalau sampai bagian dada saja yang tertutupi, ketika perempuan itu mengangkat tangannya, beraktivitas dan lain sebagainya pasti akan terangkat. Dan lengkung tubuhnya akan terlihat, maka menutupnya sampai bagian bawah, ya sampai bagian bawah, seperti itu. Selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita, untuk menutup aurat perempuan, dikenal pula istilah kerudung, hijab dan sebagainya ya. Dalam bahasa Indonesia itu ada banyak ya, ada kerudung, ada hijab, ada busana dan lain-lain, seperti itu. Ini kita lebih banyak kepada perempuan ya, membahas menutup aurat bagi perempuan. Kenapa? Karena perempuan ini dia lebih diperhatikan dalam Islam, seperti itu. Karena ketika dia tidak memperhatikan auratnya akan membawakan sebuah mudarat yang tidak diinginkan baik bagi dia
dan bagi orang lain juga. Pakaian adalah barang yang dipakai, yaitu berupa baju, celana, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, pakaian juga disebut busana. Pakaian perempuan yang beragama Islam disebut muslimah atau busana muslimah. Busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya. Sebagai penjagaan terhadap kehormatan wanita muslimah, keluarga, masyarakat, dimanapun dia berada. Jadi berbusana muslimah itu, untuk apa sih sebenarnya kita berbusana muslimah bagi perempuan itu? Untuk penjagaan terhadap kehormatannya sendiri, untuk penjagaan terhadap kehormatannya. Jadi agama Islam itu adalah agama yang memuliakan perempuan. Bayangkan saja ya, sebelum Islam itu datang, bagaimana nasib-nasib perempuan di zaman dahulu. Bayangkan, bayi perempuan saja ketika lahir, dia langsung apa? Langsung dikubur hidup-hidup. Itu dari zaman jahiliyah dulu. Ketika bayi perempuan dilahirkan, ketika jenis kelaminnya perempuan langsung dikubur oleh orang tuanya hidup-hidup. Tetapi ketika setelah datangnya Islam, Islam itu membawa perubahan yang signifikan sekali. Islam memuliakan perempuan yang dulunya tidak dipandang, sekarang menjadi dipandang kehormatannya, kemudian dijaga juga kehormatannya oleh Islam. Tetapi anehnya di zaman sekarang, yang meruntuhkannya adalah perempuan itu sendiri. Yang meruntuhkannya siapa? Perempuan itu sendiri yang sudah susah payah dibangun oleh Islam. Tetapi kita bisa lihat sendiri di zaman sekarang di sosmed, ya, mereka ada juga yang berhijab sama berhijab, tetapi memakai pakaian yang ketat, ya, pakai legging dan lain sebagainya, bentuk tubuhnya terlihat, itu sama saja dengan menipu, ya, menipu. Tetapi perhatikan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat ditipu. Tidak dapat ditipu. Percuma menipu Allah Subhanahu Wa Taala, sama saja dengan menipu dirimu sendiri, seperti itu. Jadi jangan dikira nanti saya sudah pakai jilbab nih, tapi pakaian ketat mau menipu katanya, tapi tidak. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat ditipu. Jadi menutup aurat itu bagi perempuan memakai hijab tadi sebagai penjagaan terhadap kehormatan wanita tersebut. Kemudian sebagai kehormatan keluarganya, ketika dia memakai hijab yang sempurna, dia tidak hanya menjaga kehormatannya sendiri, tetapi juga menjaga kehormatan keluarganya. Kemudian masyarakat. Kalau di kampung-kampung, ketika ada perempuan yang sudah balik, ya sudah dewasa, kemudian berpakaian yang tidak layak, bukan tidak layak ya, yang kainnya kurang kainnya, ya, dijahitannya kurang, itu akan menjadi cibiran di dalam masyarakat di kampung-kampung, akan menjadi sebuah cibiran. Nah, ketika dia membuka auratnya, dia juga akan menurunkan kehormatannya, keluarganya, terlebih lagi di masyarakat. Tetapi berbeda dengan perempuan yang menjaga kehormatannya. Dia menjaga kehormatan dirinya sendiri, keluarganya, masyarakat, dan juga dimanapun dia berada. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan kali ini mengucapkan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.